Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini Mang Dayun akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Membongkar 99 Rahasia Perdukunan. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kau harus segera menjenguknya, ucapku pelan. Tentu Bone, makanya aku datang membawa makanan kesukaan Sinta agar kau tiupkan jampi-jampi. Lasri mengeluarkan sesuatu dari kantong hitam yang dari tadi ada di atas pangkuannya. Apa itu? Ini namanya asinan. Sinta sangat menyukainya. Apalagi aku pesan langsung dari tempat langganannya. Tutur Lasri bersemangat. Oke, kemarilah biar ku jampi. Aku menjulurkan tangan. Melalui celah kecil yang ada di bungkusan makanan, ku taburi sedikit serat kayu yang sebelumnya aku kunyah jadi halus. Lasri mengocok pelan bungkusan asinan agar jambi-jambinya merata. Pastikan ia makan sampai habis, pesanku pada Lasri. Wanita itu mengangguk meyakinkan. Sebelum pulang, Lasri menghadiahi sebuah ponsel untukku. Ada lambang apel digigit pada casingnya. Ia juga telah memasangkan SIM card, jadi tinggal kugunakan saja. Di hari ke-15, aku sedang mencoba berselfie saat si Lasri menelpon. Bone, kau memang hebat. Saat ini Sinta benar-benar semakin depresi. Orang tuanya sedang panik karena Sinta membabi buta memecahkan semua perabot rumah. Wah, aku menjawab seperti mendengung. Jampi-jampimu berhasil, Bone. Apa yang selanjutnya akan kau lakukan? Tanya Lasri dengan nada girang. Tenang saja Lasri, tepat di hari ke-18, aku akan pergi ke rumah Sinta. Jiwanya akan kuseret ke dimensi lain, dan dia akan gila selamanya. Di hari-hari yang tersisa ini, boneka jeraminya tetap kuasap menggunakan kemenyan, sehingga pada jam tertentu Sinta akan kumat dan meneriaki nama mantan pacarnya, sembari menghancurkan barang-barang. Jelasku kemudian. Mantap Bone, kau bukan saja tampan, kau lebih dari itu. Lasri memujiku berlebihan. Oh ya, apa kau butuh foto mantan pacarnya? Padahal baru saja aku mau memintanya. Lasri tertawa mendengarku. Jemarinya sibuk mengusap-usap layar ponselnya. Sudah aku kirim lewat WA Bone, ucapnya dengan mata masih memandangi ponsel. Walau masih bingung menggunakan ponsel, aku berusaha menyelesaikan diri. Kutatap foto si pria yang memakai kemeja berwarna putih. Agak susah mendekati orangnya lewat HP. Mungkin karena aku hanya terbiasa menyantet orang lewat lembaran foto cetak. Tak apa, intinya aku sudah mengingat wajahnya. Nanti saat mendatangi Sinta, akan kupinjam wujud pria itu. Ini adalah hari ke-18. Sepanjang hari aku bersemedi dalam kamar di depan dupa, mendekatkan dengan boneka jerami dan selembar foto Sinta. Untuk sekedar mengejak makan, bapak bahkan tak berani mengetuk pintu kamarku. Dari sini, bisa kurasakan gerak-gerik Sinta. Ia sedang memberontak, seperti banteng lagi marah. Jika hari ini ada yang mampu menyembuhkannya, maka ia akan kembali normal. Namun, tak ada tanda-tanda orang pintar didatangkan. Orang tuanya yang mengandalkan dokter keluarga. Dokter yang memperlakukan Sinta tak lebih seperti hewan liar. Ia menyuntik wanita depresi itu supaya tenang, mengecek tekanan darah dan memberi obat yang selalu tak diminum oleh Sinta. Jika terus seperti itu, sampai kiamat pun Sinta tak akan sembuh. Ia tak butuh dokter. Yang ia butuhkan ialah dukun sakti yang ilmunya melebihi, atau kurang lebih sama denganku. Malam semakin pekat saat ruhku bergerak memisah dari raga ini. Kutinggalkan badan jasmaniku, lantas aku melayang pergi menuju ke rumah Sinta.
Ku jelajahi seluruh ruangan di rumah itu. Benda-benda terserak, hancur berantakan. Nampak seorang asisten rumah tangga sedang kewalahan membereskan. Aku mencari keberadaan Sinta. Tak disangka, wanita itu kini dirantai di kamar khusus yang berada di atas loteng. Ruku masuk melalui lubang ventilasi. Kulihat si Kunti merah sedang menancapkan kuku-kuku runcingnya ke batok kepala Sinta. Walau telah dirantai sedemikian rupa, Sinta masih saja berteriak, "Bak setanan." Ia memaki-maki hingga urat lehernya membengkak dan wajah memerah akibat geram. "Yang sabar sayang," aku berucap lembut tepat di depan hidungnya. "Bangsat kau Herman!" teriak Sinta, mendapatiku yang menyerupai mantan pacarnya. Aku tergagap mengejaknya, membuat teriakannya makin menjadi-jadi. Si Kunti pun ikutan mengikik seram di atas kepala Sinta. "Jangan marah-marah sayang, kita abaikan boleh. Jujur, aku masih mendambamu." Aku mulai merayu. Sinta berhenti dengan teriakannya. Sepanjang matanya melotot tajam padaku. Sebagai permintaan maaf, aku akan mengajakmu ke suatu tempat yang indah, penuh bunga-bunga bermekaran. Sinta menelan paksa liurnya. "Kau mau kan? Ayolah sayang." "Herman?" tanya Sinta dengan suara parau. "Ya, ini aku sayang." Ku coba meraih jemari Sinta, lebih tepatnya jemari ruhnya, bukan jemari badannya yang diborgol. Pelan dan pasti, ku tarik keluar ruh Sinta dari badannya. Saat ruhnya aku bawa pergi, si Kunti langsung memasuki badan Sinta. Perempuan gaib itu merasa bangga bisa berdiam dalam tubuh wanita cantik Sinta. "Kita kemana?" tanya ruh Sinta pada ruhku. Aku yang menggenggam erat tangannya, langsung membawanya terbang ke dimensi buto hijau. Beda dengan alam jin pada umumnya, dimensi buto hijau jauh lebih sejuk dan tidak pengap. Ada sedikit bau amis pada tanah berlendir, tapi ruh Sinta akan terbiasa tinggal di sana. Selama di perjalanan, aku merapal mantra penipu mata, lalu kutiupkan ke wajah Sinta. Ia akan melihat dimensi buto hijau bak negeri dongeng. Rumah-rumah jin terlihat seperti istana, dan para buto hijau serupa pangeran-pangeran tampan. "Kau suka tempat ini?" tanya aku lembut saat tiba di alam buto hijau. "Di sini sangat indah Herman. Kau tak pernah cerita soal ini sebelumnya." Ruh Sinta mendelik manja. "Ini kejutan sayang. Yang namanya kejutan tak boleh diceritakan lebih awal." Aku menjubit mesra pipi Sinta. "Kau duduk dulu di sini." Aku menunjuk sebuah bangku taman yang sandarannya dipenuhi tanaman menjalar yang bunganya sedang mekar. Sebenarnya, itu hanyalah bongkahan batu yang ditumbuhi lumut hijau. "Kamu kemana?" Sinta sedikit khawatir, tapi ia merasa betah duduk di bangku itu. "Aku akan pergi memetik setangkai mawar segar untukmu. Tunggulah di sini sebentar saja." Pujukku pelan. "Kau pergi lama pun tak masalah." Sinta tersenyum hangat. "Toh, aku nyaman berada di sini." Ucapnya gembira. "Kena kau." Aku membatin keras. Ternyata tak sulit-sulit amat memindahkan ruh seorang ke alam lain. Tidak perlu dipaksa, hanya membutuhkan strategi yang tepat dan di waktu yang tepat. Aku melangkah memutar, memasuki kawasan tumbuhan mawar yang subur, yang sebenarnya hanyalah dinding bebatuan yang lembab dan berwarna kecoklatan. Dari situ, aku menghilang lantas kembali ke kamarku dalam sepersekian detik. Selamat tinggal di alam buto hijau, wahai Sinta. Walau hanya tipuan mata, kau akan merasa bahagia tinggal di sana selamanya. Setidaknya, hingga sang pencipta memanggil ragamu kembali ke pangkuannya. Rohku sudah masuk ke badanku, tapi karena terlalu ngantuk, aku langsung saja tidur tanpa makan malam lebih dulu. Suara Sinta menggema dalam mimpiku, terdengar ia memanggil, mendesak mencari keberadaanku di dalam buto hijau. Aku bangun kesiangan,
dan baru kaget ketika bapak menggedor pintu kamar. Dengan malas, aku membuka pintu. Kudapati bapak yang terlihat cemas. "Semalam kau pergi ke alam gaib?" Matanya tak berkedip menatapku. "Bapak tidak tidur sebanyak malam. Bapak khawatir jangan sampai kau nyasar lagi, seperti waktu di alam barzah." "Iya, aku mengantarkan Rusinta ke alam buto hijau, Pak. Aku kembali dengan selamat kok. Tak ada yang perlu diresahkan." Tanganku melingkari pundak bapak. Untuk sejenak menghiburnya, wajah bapak pun berangsur rileks. "Bapak sudah menyiapkan sarapan. Ayo kita makan." Lelaki tua itu menarikku ke dapur. Ada kolak sukun dan pisang rebus di atas meja. Aku makan dengan lahapnya, sementara bapak hanya duduk mengamati dengan senyum khasnya. "Ponsel itu diberikan Lastri?" tanya bapak saat bola matanya bergulir ke arah saku kemejaku yang menyembulkan ujung ponsel. Aku mengangguk sembari terus menyuap makanan ke mulut. "Sudah ada ponsel, jangan lupa kau hubungi ibumu. Dia pasti rindu." Bapak mengingatkan. "Oh iya, jiwa siapa yang kau pindahkan ke alam buto hijau? Laki-laki atau wanita?" Bapak sepertinya ingin tahu. "Dia musuhnya Lastri, Pak. Seorang wanita cantik, tapi sombong." Kening bapak berkerut. Ia sedikit tak suka mendengar nama Lastri. Banyak sekali musuhnya Lastri. Dia kecanduan main dukun." Aku tergagap tanpa suara. Selesai dengan kolak sukun, aku lanjut mengajar pisang rebus. Bapak lantas menuangkan air minum untukku. "Harus kau tahu, Boni, keluarga ibumu sangatlah religius. Kau akan dipaksa bertobat bila nanti memilih masuk dalam keluarga itu." Aku berhenti mengunyah. "Tobat jadi dukun?" tanyaku heran. "Iya. Aku hanya akan berhenti saat aku siap. Bapak setuju?" Pria tua itu bergeming. Tangannya sibuk memberesi sisa makanan di mejaku. Dia pasti bingung, mau diwariskan sama siapa seluruh kesaktiannya jika aku bertobat. Sementara jika tidak diwariskan, bapak akan meninggal dengan cara tak wajar. Ia akan sangat menderita menjelang ajalnya kelak. "Bapak setuju, Nak. Kau harus bertobat. Bapak memang akan sengsara, tapi itulah konsekuensinya." Aku terpaku. Ada rasa iba, tapi logikaku masih mendominasi. Yang namanya dosa, masa ia harus diwariskan? Lebih baik dihentikan sebelum semua keturunan ikutan tersesat. "Sebelum bertobat nanti, bereskan duluan hutang dosamu," nasihat bapak lembut. "Hutang dosa?" "Kau ingat si Nadia yang jadi kambing? Sinta yang kau tawan di alam buto hijau? Dan siapa-siapa lagi korban santet kita? Sembuhkan mereka semua, barulah kau tobat." Aku manggut-manggut setuju. Nasihat ini akan kusimpan rapi dan menjadi hutang yang harus dibayar. Untuk beberapa saat, kami hanya duduk dalam diam. Di luar sana, matahari pagi semakin meninggi. Sinarnya menerobos ke celah-celah keripik bambu, membentuk kotak-kotak cahaya pada lantai tanah. Tiba-tiba, sesuatu melintas di pikiranku, dan aku tak tahan untuk tidak bertanya. "Kapan bapak mau ke salon gaib? Katanya mau membawa mereka perawatan di sana." Mereka yang kumaksud adalah beberapa makhluk gaib yang tinggal bersama kami. "Emang kau mau ikut?" Bapak balik bertanya. "Aku ikut, Pak. Penasaran seperti apa salon gaib itu. Apa tukang riasnya juga makhluk gaib?" Bapak tertawa atas rasa penasaranku. Ia tidak segera menjelaskan, malah menyuruhku menyiapkan ayam jantan berbulu putih polos, minyak kelapa murni, dan bubuk kayu cendana. Entah untuk apa benda-benda itu. Aku akan membelinya dari pasar desa yang menjual barang-barang tradisional. Keesokan hari, tepat di jam 1 malam, kami telah berkumpul di halaman rumah. Semua tuyul yang tidak kubotolkan turut serta.
Kunti merah yang mendiami tubuh Sinta. Malam ini sejenak datang karena aku panggil. Dua genderuwo juga sudah ancang-ancang. Mereka gembira karena akan dirias salah gaib. Aku yang sudah tampan setelah menjalani perawatan serta merubah penampilan, kini mengekor dari belakang mereka. Bapak memandu perjalanan. Ia menenteng ayam dan seguci minyak kelapa. Dengan ilmu supranatural tingkat tinggi, kami melesat merobek malam, menembus desa demi desa, hingga aku sadar Bapak sedang menuntun kami ke arah Jawa Tengah. Cukup jauh. Kami tiba di pinggiran jalan yang merupakan kawasan hutan panjang. Di sini namanya Las Roban, celetuk Bapak. Jalan panjang dibuat dari zaman Belanda. Dulunya banyak mayat dibuang ke area hutan ini. Aku meneguk liur. Biarpun sudah akrab dengan segala jenis hantu, tapi mendengar kata mayat membuat bulu kuduku merinding. Kepala serasa membesar. Di mana letak salon itu? Tanyaku. Sepertinya aku mulai tak nyaman sebab daerah ini sangat asing bagiku. Hutan rimbun yang ditumbuhi pohon-pohon besar. Mana bukan malam purnama, tentu saja terlihat horor. Lewat sini, salonnya agak masuk ke hutan. Ketus Bapak yang kini memasuki celah kecil di antara batang pepohonan. Dua kunti dan dua genderuwo tidak memijak tanah. Mereka melayang di atas kepala Bapak, mengikuti Bapak dengan sikap mereka was-was. Sebab sekalipun mereka adalah makhluk gaib, mereka mesti sopan saat memasuki daerah kekuasaan jin lain. Aku menendang bokong tuyul-tuyul agar mereka mempercepat langkah. Mereka ingin mengomel, tapi terpaksa dipendam, mengingat kami tak boleh ribut di wilayah orang. Berjalan di paling belakang, aku merasa dipuntuti oleh makhluk lain. Kurang tahu makhluk jenis apa itu. Namun bisa aku rasakan tujuan kami sama, yaitu mengunjungi salon gaib. Beberapa saat berselang, kami tiba di sebuah gubuk sederhana. Obor bambu dengan nyala yang hampir redup menggantung di beranda sempit gubuk itu. Gubuk itu dikelilingi oleh 3 batang pohon gayam yang menjulang tinggi. Kala tiba di area beranda, sudah ada 2 makhluk menunggu giliran dirias. Yang satu adalah perempuan cantik, menyerupai arwah noni Belanda. Satunya lagi, perempuan gaib menyerupai wanita kejawen. Ia memakai kemen warna kuning gading dengan rambut berurai, panjang karena belum disanggul. Mereka adalah arwah yang mendiami hutan Las Roban ini. Jelas Bapak lewat kebatinan. Kami lalu melirik mereka lewat ujung mata. 2 arwah itu ternyata tak memiliki kaki. Aku sedikit bingung sekarang. Bukannya semua arwah berada di alam barzah? Kenapa di dunia ini masih banyak yang berkeliaran? Manusia dan orang mati sudah berbeda alam. Arwah tak dapat mencampuri urusan manusia, atau bahkan sekedar berkunjung. Mereka ini adalah jin. Bapak kembali membatin karena tahu aku sedang bingung. Jin biasanya mengambil rupa orang yang sudah meninggal dan meniru kegiatan mereka selama hidup. Supaya apa, Pak? Tanyaku membatin. Supaya menarik perhatian manusia. Baiklah, sekarang aku mengerti. Berarti hampir semua penampakan arwah di dunia ini dilakukan oleh jin. Tak terasa, tiba juga giliran makhluk-makhluk kami untuk dirias. Bapak mengajak kami memasuki gubuk itu. Dan ternyata priasnya adalah wanita parubaya. Rambutnya disanggul membuntar tinggi, memakai kebaya satin hitam. Ia menerima ayam putih yang diserahkan oleh Bapak. Jarang-jarang kau datang ke sini, Tarso. Katakan ke pesta macam apa kalian diundang, biar saya sesuaikan riasan yang tepat. Ucap wanita itu pada Bapak. Suaranya tidak lembut, tidak juga sarkas, yang membuatku tertegun. Saat bicara mulutnya tak bergerak sedikit pun. Bibirnya mengatup rapat, layaknya orang yang tak berbicara. Namun suaranya sangat jelas, menggema ke udara. Aneh. Aku membatin kesal. Kuperhatikan juga para makhluk gaib yang semakin ramai menunggu di luar salon. Mereka ramai mengobrol, tapi mulut mereka tak bergerak. Bahkan badan mereka tak saling berhadapan, mata tak saling kontak.
sebagaimana layaknya manusia saat berkomunikasi. Tidak ada pesta, anak-anak gaib saya hanya kepingin dirias. Bapak tertawa cengengesan. Tatapan si pria gaib beralih memandang kedua Kunti, dua Uwo dan Tuyul-Tuyul. Sok gayanya kalian. Terdengar suaranya tertawa geli. Namun lagi-lagi wajahnya tak membentuk ekspresi tertawa, tetap kaku dan serius. Terima saja tapi ingin tampil keren ya? Tanyanya. Dua Kunti mengikik malu-malu. Dua Uwo tertawa cengengesan dan Tuyul-Tuyul merajuk gembira. Sabarlah, saya siapkan dulu bahan-bahannya. Tawa si pemilik salon gaib semakin meninggi. Beda dengan mimiknya yang stabil kaku. Ia mencabut beberapa helai bulu ayam putih, pemberian bapak. Dilanjutkan dengan membunuh ayam itu. Menampungkan darah ayam ke wadah khusus, lalu mencampurnya dengan minyak kelapa murni. Nah, inilah bahan ajaibnya yang akan menyelap kalian jadi lebih aduhai. Aku serasa tak sabar melihat bagaimana dia merias makhluk peliharaan kami. Siapa duluan? Pancingnya sambil melirik tajam. Kami dong, ketus si dua Kunti. Ya, tapi satu-satu, pinta si pria gaib. Tak melewatkan waktu, si Kunti merah segera duduk di hadapan si Prias. Ia memang lagi berburu-buru karena harus segera kembali ke tubuh Sinta. Kuntilanak merah, siapa namamu? Tanya si Prias yang mulai merapikan rambut si Kunti. Ia menggunting ujung-ujung rambut yang kasarnya mirip pijuk. Mbakku Tarso saja, tak pernah bertanya tentang namaku semasa hidup. Kau lagi. Kesal si Kunti merah. Pria gaib kembali tertawa. Semua kuntilanak merah yang pernah kurias berhabitat garang seperti kau. Itulah yang membuatku tertarik pada mereka. Tertarik pada dendam, suke sumat apa yang disimpan semasa hidup. Aku tak suka ditanya soal nama. Tapi kalau kau ingin tahu tentang hidup yang pernah aku jalani, aku akan menceritakannya. Kali ini Kunti merah bersikap lebih dewasa. Sebenarnya dia hanya ingin si pria tetap semangat merias dirinya. Makanya dia berusaha membagi cerita. Ceritakan Kunti merah. Selagi kau bercerita, akan kubuat wajahmu jadi cantik dengan riasan yang mampu bertahan selama 1 tahun. Suara si pria gaib menggema di atas kepalanya. Aku mulai berpikir, jangan sampai mulut aslinya terletak di bunubun. Atau jangan-jangan dia bukanlah manusia, tapi makhluk bunian. Sebab hanya makhluk bunian yang organ tubuhnya terbolak-balik, alias berada pada posisi yang tak sesuai. Sebelum menjelang kematian, aku dipenuhi dendam kesumat antara cinta dan pengkhianatan. Si Kunti merah memulai kisahnya dengan mata sendu. Kau ceritakan saja tapi jangan menjiwai. Kalau air matamu tumpah di sini, bagaimana saya bisa meriasmu dengan maksimal? Celetuk si pria gaib. Si Kunti merah mendelik jengkel. Ia mengatur napasnya yang sempat berkecamuk akibat sesenggukan. Setelah itu ia kembali bercerita dengan perasaan tenang. Aku hampir dijadikan tumbal oleh suami yang baru kunikahi, dan dia adalah tetanggaku sendiri. Apa? Sontak kami memandangnya dengan wajah kaget. Sudah lama bersekutu dengan kami. Tak pernah bapak atau aku memaksa si Kunti bercerita tentang masa lalunya. Ya, dia menikahiku untuk menjadikanku tumbal pesugihan dalam keluarganya. Syaratnya ialah wanita perawan yang selanjutnya harus disetubuhi oleh 7 pria kelahiran Sabtu Kliwon. Setelah itu, barulah dibawa ke dukun pesugihan untuk ditumbalkan. Dia tahu kalau aku masih perawan karena kita memang tetangga. Semua warga tahu bahwa aku tak pernah pacaran. Jadi niatnya mempersuntingku disambut baik oleh orang tuaku. Sehari setelah ijab kabul, semua masih normal-normal saja. Kecuali ia tak meniduriku.
Katanya karena masih capek usai pesta digelar. Keanehan muncul ketika ia membawaku ke desa ayang buyutnya. Aku pikir kami hanya sejenak berkunjung sebagaimana memperkenalkan menantu baru pada keluarga. Ternyata apa? Tanya si pria gaya penasaran. Rambut si Kunti merah sudah rapi sekarang. Tidak lagi gimbal dan kasar, namun berurai halus, mengkilat serta wangi cendana. Sembari mendengar cerita, si Prias beralih merias area wajah. Ternyata di sana, aku dipaksa melayani 7 pria kelahiran Sabtu Kliwon. Dengan kasar mereka memperkosaku, dan tak satu pun yang membela. 3 bulan tinggal di desa itu, aku dinyatakan hamil. Entah hamil anak siapa dari ke-7 pria yang pernah menyetubuhiku. Miris, sungguh miris. Aku tak pernah menyangka akan senelang saya itu bahtera rumah tangga yang semula aku banggakan. Gak usah sedih, kau sudah jadi makhluk superpower sekarang. Si Prias mulai melumuri darah ayam ke pipi si Kunti. Ia mengoles menggunakan bulu ayam. Gak usah sedih, gak usah menangis kau bilang. Si Kunti melototi si Prias. Andai kau yang mengalami, kau hanya bisa menasihati. Kesalnya. Ya wis, jangan tegang majamu, nanti rasanya gak bagus. Pelan, si Prias memijat wajah si Kunti agar kembali luas. Lanjutin kisahmu itu, pinta si Prias gaib. Selama berada di rumah yang buyut suamiku, tiap minggunya, tepat di hari Kamis, ada seorang dukun yang datang mengecek kondisiku. Perutku tidak beraba olehnya. Lalu saat usia kandungku mencapai 7 bulan, mereka mengatakan sudah saatnya aku ditumbalkan. Katanya tumbal pesugihan yang bisa bikin kaya 7 turunan. Ritual penumbalan akan diadakan di rumah si dukun pesugihan, berjarak sekitar 30 km dari desa itu. Jadi, aku dibawa ke sana pada malam hari. Aku sangat takut dibunuh, apalagi naluri seorang ibu sangat ingin melindungi anaknya. Di tengah perjalanan, aku meminta agar mobil yang membawaku sejenak berhenti. Kebetulan di dekat situ ada jurang yang lumayan dalam. Ku beri alasan kalau aku mau kencing sebentar saja, dan suamiku setuju. Di luar dugaan mereka, aku menjatuhkan diriku ke jurang, tewas tak tertolong. Itu lebih baik daripada dijadikan tumbal pesugihan. Si Kunti merah menceritakan kisah pilunya, sembari menekan amarah dalam dada. Sementara bapakku yang dari tadi hanya mendengar, kini merasa iba. Area jurang itu menjadi angker usai kematianku. Dendam oleh sakit hati yang memuncak, membuatku mencelakai banyak pengendara yang melintas di jalan itu. Aku juga kerap bergentayangan menakuti warga sekitar. Kisah horor tentangku meluas di masyarakat hingga puluhan tahun kemudian Mbah Tarso datang menangkapku, menjadikan aku makhluk gaib peliharaannya. Si Kunti melirik bapak dengan seluas senyum bangganya. Walau sesungguhnya ia doyan protes, ia ternyata bahagia tinggal bersama kami. Bapak merangkul si Kunti merah tepat saat ia selesai dirias. Bapak mengatakan bahwa sudah menganggapnya seperti malaikat. Ceritamu selesai juga aku meriasmu. Sungguh kisah yang menyentuh, ucap si Prias gaib. Si Kunti merah terkagum-kagum menilai penampilannya di depan cermin. Darah ayam telah merubah wajahnya dari pucat jadi merona. Bibirnya terlihat lebih tebal dan kenyal. Kunti merah akan melanjutkan bicara saat ia merasakan sesuatu tengah terjadi pada tubuh Sinta. Dengan cepat dan tanpa permisi, ia melesat pergi, kembali ke rumah megah itu, di mana aku memberinya tugas mendiami tubuh Sinta. Aku dan bapak lanjut menonton bagaimana si Prias gaib berlanjut merias si Kunti bukan merah, lalu si dua genderuwo hingga tuyul-tuyul. Saat sedang mengamati tuyul yang terakhir dirias, tiba-tiba seberkas cahaya mirip petir menyerempet pundakku. Aku terpental, terjungkal ke belakang, bersamaan dengan terdengarnya teriakan seorang dukun jauh dari rumah Sinta. Berani-beraninya kau buat Sinta jadi gila.
Kalau kau dukun sakti, lawan aku sekarang. Aku terhenyak, masih dalam posisi terjungkal di lantai tanah. Sementara bapak dan makhluk gaib lain menatapku heran. Apa ada dukun lain yang ilmunya melebihiku? Apa ia akan menyelamatkan Sinta? Pantas saja si putih merah mendadak pergi. Bahaya. Si pria gaib yang tengah mendandani tuyul terperanjat kaget. Kuas bulu ayam di tangannya jatuh ke lantai tanah. Ada yang menyerang kalian, Tarso. Itulah konsekuensinya menjadi dukun santet. Kalian harus sigap jika suatu waktu dukun lain menyerang balik. Ia berceloteh sembari sorot matanya menghakimi bapakku. Sebaiknya tinggalkan salonku sekarang juga. Aku bukannya mengusir, tapi jika kalian butuh bantuan, akan kukerahkan seluruh penghuni alas roban untuk membantu. Si pemilik salon mengentakkan kaki kanannya sebanyak 3 kali. Tak disangka, segala jenis makhluk berdatangan memenuhi wilayah sekitar salon. Wujud mereka beragam. Begitupun dengan energi yang dimiliki. Seberkas sinar kembali mengantam sebelum aku sempat mengelak. Kena telak di bahuku. Rasanya lumayan. Lumayan membuat pundakku meneleng miring. Tak bisa berdiri tegak. Bajingan, kau serangan aku. Akan kuajar kau hingga tewas. Bapak teriak nyaring lalu melesat pergi, mendatangi keberadaan si dukun yang menyerang. Segera si perias gaib menyambangi pintu dan memberi instruksi agar semua makhluk di luar sana ikut serta untuk membantu Bapak. Bak hujan meteor, rombongan makhluk gaib itu menghilang pergi. Kilat-kilat cahaya di angkasa membuktikan bahwa mereka semua termasuk golongan jin. Jin yang mendiami alas roban. Aku akan menyusul, tapi si perias gaib menahan lenganku. Kau tampan sekali, wahai anak muda. Detaknya kagum sembari memandangi sentro badanku. Kau bukan anak kandung si Tarso kan? Matanya memicing meminta jawaban. Iya, tapi aku sudah seperti anak kandung baginya. Beras gaib, aku harus pergi sekarang. Mau lepaskan tanganku. Pintaku sopan. Ngapain lagi kau pergi? Apa belum cukup bala bantuan yang tadi ku kerahkan untuk membantu si Tarso? Ia tertawa penuh minat. Mending kau di sini saja dulu, bermain denganku. Sudah lama aku tak bercinta dengan lelaki muda sepertimu, membuat naluriku berdesir. Rayunya lembut. Kini ia mengubah wujudnya menjadi wanita muda yang super seksi. Dadanya membusung kenyal, pinggul dan bokongnya melekuk sempurna. Mataku mengerjap, belum sepenuhnya mempercayai penglihatan sendiri. Apa masih kurang ya? Tanyanya memelas lantas menarik pinggangku agar menempel ke tubuhnya. Satu kejutan lagi dibuatnya. Dalam seketip mata, ia mengubah pakaiannya, hanya mengenakan kain putih tipis yang sangat transparan. Tiap lekuk tubuhnya begitu nyata dan indah di mataku. Aku menelan saliva. Sesuatu mulai bergerak membesar dan membuat sesak celanaku. Sadar akan hal ini, si pria gaib memulai aksinya. Jemarinya menyelinap di balik kaosku, lantas dengan begitu lincah menelusuri dada bidangku. Aku menggigit bibir, menahan hasrat yang kian mendesak. Aku ini pria normal, mau nantikan. Bisikku parau di telinganya yang berbau harum. Bukannya berhenti, jemarinya malah menelusupi isi celanaku. Aku mengerang halus saat jemarinya sempurna memegang kudaku. Kuda itu menegang lurus, serasa menuntut untuk dilintaskan. Di saat yang bersamaan, si pria gaib meluruhkan kain transparan yang membalut tubuh seksinya. Sumur jagung, baru kali ini kusaksikan langsung tubuh bugil seorang wanita. Ayolah, jangan menunda. Bisiknya diikuti menempelkan gunung kembarnya ke dadaku. Aku berusaha berpikir jernih, dan bayangan Abigail melintas di benak. Mendadak aku beringsut mundur, lalu menanggupkan kedua tangan ke depan dada. Maaf, saya sudah punya pacar dan memilih untuk setia. Si pria gaib hendak tertawa lepas,
Tapi aku buru-buru menghilang pergi, melesat ke rumah si dukun yang sebelumnya menyerang. Di titik ini barulah aku sadari, ternyata si pria gaib itu bukanlah golongan manusia, tapi jin. Jin memang kerap menggoda manusia. Rumah si dukun terletak di pelosok Jawa Timur. Untungnya aku datang dengan kekuatan supranatural, tingkat tinggi jadi tak terasa jaraknya. Dukun itu sudah tewas saat aku tiba. Ia kalah saat berperang ilmu melawan bapakku. Mentalnya goyah, melihat ribuan makhluk yang membersamai bapak. Sementara di dalam rumah, ada Sinta yang tubuhnya dipopong oleh keluarganya. Ternyata mereka mencari dukun yang sekiranya mampu menyembuhkan Sinta hingga ke pelosok Jawa. Sekarang mereka kebingungan, sebab dukun yang diharapkan bisa memulihkan Sinta sudah tewas di hadapan mereka. Kita pulang saja, Mak. Bapak takut mengambil resiko. Kita ikhlaskan Sinta ke rumah sakit jiwa saja. Terdengar suara bapaknya Sinta dari rumah kecil itu. Kita cari dukun lain saja, Pak. Aku gak tega anakku seperti ini. Masa iya masuk rumah sakit jiwa? Terdengar pula istrinya mendebat. Daripada kau biarkan anakmu di rumah, rusaklah semua barang-barang. Di rumah sakit jiwa, ia ditangani dokter yang kompeten. Yakin, Bu, Sinta pasti sembuh. Balas suaminya. Tak terdengar lagi perbincangan di antara mereka. Hingga beberapa saat kemudian, terlihat mereka keluar dari rumah itu dan membawa Sinta memasuki mobil yang terparkir di halaman samping. Kulihat sukuti merah masih bersemayam dalam tubuh Sinta. Ia bahkan mengikik penuh kemenangan saat mobil melaju meninggalkan si dukun yang tewas tak berdaya. Di luar pagar, bapak menggigit keras. Biar tahu rasa kau, dukun sial. Sudah hidup sendirian di pelosok, tak punya istri dan anak. Sekarang kau pun mati. Tak ada yang menolong. Makanya, jangan sok hebat kau. Bapak masih saja memekik pada mayat si dukun, remahan Regina. Pulang! Teriak bapak lagi, lalu menarik lenganku dan meninggalkan rumah si dukun. Kami langsung kembali ke rumah, sementara makhluk-makhluk seruan si pria gaib, mereka kembali ke alas roban. Di ruang tamu, bapak sibuk mengobati pundakku yang 2 kali terkena serangan. Bapak memijat, merapal mantra dan membasuh dengan air jimat. Kau sudah sembuh, Nak. Dukunnya sudah mati. Otomatis sihirnya tak berpengaruh lagi. Dia berani menyerang karena menganggap remeh dukun muda sepertimu. Dia tak tahu ada bapak yang senantiasa melindungi. Dengus bapakku yang masih kesal. Ini semua gara-gara Lastri. Dia harus membayar mahal, ujarku geram. Aku lalu memasuki kamar dan meraih ponsel untuk menelpon Lastri. Bayar aku 100 juta. Aku hampir mati gara-gara ambisimu menggilakan Sinta. Wanita itu sudah di rumah sakit jiwa sekarang. Aku tak ingin lagi berurusan dengan ambisimu. Tegasku pada Lastri di ujung telepon. Baik, Boneh. Besok aku antarkan uangnya. Jawab Lastri dengan nada getir. Di dekatku, makhluk gaib peliharaan menatapku, penuh penghayatan. 2 genderuwo sudah tampan dengan wangi cendana. Si Kunti bukan merah, tampil memesona dengan wajah yang segar. Tak lupa para tuyul memakai bedak dan celana dalam mereka diganti yang baru. Ah, kalian juga. Teriak aku emosi. Gara-gara kalian yang ingin bergaya, aku hampir diperkosa si pria gaib. Pagi berubah siang. Bahkan siang mulai merambat sore. Namun si Lastri belum juga memunculkan moncongnya. Baru saja hendak mengecek ponsel ketika layarnya kedap-kedip. Nama Lastri tertera di panggilan masuk. Boneh, maaf, aku gak bisa datang. Salonku lagi rame banget. Bisa gak kamu yang kesini? Dengungnya di ujung telepon. Aku menggeram tertahan, kerumas ponsel, lalu mencoba menjawab tanpa emosi. Oke, aku kesana. Kudorong pintu salon.
Sedikit risih mendapati banyak pengunjung di dalamnya. Semua karyawan sibuk melayani pelanggan. Mungkin Lasri pun turun tangan, karena tak kulihat dirinya di meja kasir. Sementara di bangku tunggu, ada banyak wanita duduk mengantri, menanti giliran. Setengah kesal, aku melangkah ke bangku yang paling ujung. Bokongku belum mendarat saat sebentuk suara menyapa merdu. "Bang, abang yang waktu itu kan?" Glek. Wajah kesalku mendadak mencair. Tak menyangka berjumpa lagi dengan Abigail di tempat ini. Nona, iya, ini aku." Aku menjawab tanpa berani memandang wajahnya. Terngiang kembali perjumpaan terakhir kami di halte depan rumah Abigail. Waktu itu, aku mengantar Tio dan gadis ini menunggu angkot ke sekolah. "Abang berutang penjelasan loh." Sepintas, Abigail melirikku. "Gimana abang bisa tahu namaku dan nama kucingku?" "Oh, si Onyo ya?" Ucapku keceplosan. Rasanya begitu indah saat dulu menunggangi ruh kucing itu demi bisa menyuruk-nyuruk tubuh Abigail. "Nah kan?" Abigail menderik penasaran. "Kok abang tahu?" "Nona, sudah aku bilang waktu itu, aku cuma menebak. Kalau masih penasaran, beri nomor ponsel Nona padaku. Akan kujelaskan nanti, karena saat ini aku terburu waktu." Abigail tersenyum lugu. Ujung matanya menyelidiki penampilanku. Untungnya, di fase ini aku sudah tampan dan keren, usai berkomitmen menjalani perawatan. 081. Abigail mulai mengeja nomornya dan aku terkesiap untuk mengetiknya ke daftar kontak ponselku. "Lagi terburu-buru menyebut gebetan ya bang?" Abigail menatapku lantas membuang pandang ke arah pelanggan yang tengah menjalani perawatan, seakan sedang mencari yang mana pacarku ke salon ini. Tidak, aku masih jomblo Nona. Kesini hanya untuk mengambil uang." "Oh." Abigail tersenyum malu. Lastri yang baru selesai menangani pengunjung nampak sedang mencuci tangan di wastafel. Ia tertawa letih saat melihatku. "Maaf Bon, capek banget hari ini," ucap Lastri yang kini menghampiriku. "Ya udah cepetan, aku tak mau lagi berurusan denganmu," ketusku pelan, berharap Abigail tak mendengar percakapan kami. Lastri berlalu ke lantai 2 untuk mengambil uang, sementara Abigail menuju ke bagian krimet rambut. Saat menggerai rambut panjangnya untuk diolesi krim oleh pegawai salon, Abigail sempat menoleh padaku. Aku tersenyum, sembari dalam hati merapal mantra penunduk cinta. Kupastikan beberapa hari lagi kau akan resmi jadi pacarku. Sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Main Daun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.